Bab 1376-1380. Bab 1376, Benteng Kuning Misterius Badai. Pasir bertiup di atas dataran merah dan tebing yang tak berujung. Matahari merah menggantung rendah di langit yang jauh, dan cahaya merah redup menambahkan lapisan benang merah pucat di atas tanah, yang samar-samar memiliki warna darah yang menyebar di atasnya. Mendesis. Hanya sedikit orang yang hadir di dataran merah dan tebing. Hanya angin liar yang terus bersiul dan berhembus. Pada saat tertentu, riak spasial yang intens tiba-tiba muncul dan lubang hitam spasial berukuran 100 kaki perlahan muncul. Gelombang undulasi naik saat lubang hitam spasial muncul. Segera, banyak sosok melangkah ke udara sebelum perlahan berjalan pergi. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Ada sekitar 30 orang dalam kelompok ini, dan semuanya tampak tidak mencolok. Namun, jika seseorang dengan indera yang benar-benar tajam mendekat, orang itu akan terkejut saat mendeteksi tekanan samar namun menakutkan yang menyebar dari mereka. Apakah ini bagian barat laut benua? Seorang penatua dengan cahaya merah di wajahnya menyapu matanya karena terkejut ketika dia mendarat di tanah. Setelah itu, dia menoleh ke seorang pria berpakaian hitam di kerumunan. Dari wajah familiar pria berpakaian hitam itu, kelompok ini jelas merupakan kelompok Xiaoyan, yang telah bergegas dari paviliun bintang jatuh ke wilayah barat laut benua itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar yang tertua dari saudara-saudara Hu. Bagian barat laut benua itu sangat luas. Daerah yang dia tahu terbatas pada Kekaisaran Jiama dan beberapa kerajaan di sekitarnya. Dia secara alami tidak tahu di mana tempat ini. Kepala Paviliun Junior, tempat ini seharusnya berada di bagian utara wilayah barat laut. Lubang cacing yang dibangun oleh kepala paviliun tidak memiliki tanda spasial yang tepat, jadi itu hanya bisa secara kasar mengirim kita ke barat laut. Seorang lelaki tua berpakaian putih berambut putih di samping Xiao Yan melihat sekeliling sebelum akhirnya mengeluarkan peta dari tangannya. Cincin penyimpanan. Dia membukanya, mengungkapkan peta yang mencatat benua barat laut secara detail. Pada saat ini, setengah dari area di peta ditempati oleh kepala singa yang ganas. Setengah lainnya ditandai dengan karakter Yan. Ini kemungkinan wilayah saat ini dari Sekte Singa Mendalam dan Aliansi Yan. Berdasarkan intelijen yang kami peroleh, bagian utara wilayah barat laut ini telah menjadi wilayah Sekte Singa yang Mendalam. Dengan kata lain, kami telah dipindahkan ke wilayah Sekte Singa yang Mendalam. Namun, itu tidak masalah. Tidak banyak ahli dari Sekte Singa Mendalam di bagian utara. Kekuatan utama mereka saat ini harus dikumpulkan di perbatasan Aliansi Yan. Penatua berpakaian putih menyuarakan pikirannya. Selama kita menuju barat daya melalui beberapa lintasan, kita seharusnya bisa mencapai wilayah Aliansi Yan. Xiao Yan mengangguk sambil melihat peta. Kelompok mereka memiliki total 30 elit Dousuns. Dengan barisan ini, mereka bisa berjalan tanpa lawan selama mereka tidak bertemu dengan pasukan elit dari Sekte Singa yang Mendalam atau Aula Jiwa. Oleh karena itu, tidak akan sulit untuk mencapai wilayah Aliansi Yan. Kalau begitu, ayo bergerak. Kami dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang berita terkini di sepanjang jalan, mencoba yang terbaik untuk menekan aura Anda. Dengarkan perintah saya dan jangan berkeliaran secara acak. Petik 2. Xiao Yan menoleh dan melihat ke barat daya yang jauh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan jari-jari kakinya menekan tanah. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas pergi. Suara angin yang menderu bisa terdengar saat banyak sosok mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan bergegas langsung ke Aliansi Yan ke barat daya. Mereka terbang di atas wilayah yang dikendalikan oleh Sekte Singa Mendalam. Oleh karena itu, mereka secara alami bertemu dengan beberapa tentara dan ahli dari Sekte Singa Mendalam yang telah ditempatkan di sepanjang jalan. Namun, yang disebut ahli ini berada di Douzong yang paling biasa. Mereka tidak menimbulkan ancaman sedikit pun untuk kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka tidak menghadapi penghalang apapun di sepanjang jalan, dan mereka juga berhasil menanyakan tentang kejadian terkini di wilayah barat laut dari beberapa ahli yang ditangkap milik Sekte Singa Mendalam. Hati Xiao Yan tenggelam ketika dia mengetahui informasi ini karena situasinya memburuk jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Wilayah yang Aliansi Yan telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan telah menyusut sepertiga. Terlebih lagi, tingkat penyusutan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari sini, orang bisa tahu kekuatan kuat apa yang digunakan Hall of Souls untuk misi ini.
Dari informasi ini, Xiao Yan menjadi sadar bahwa sebagian besar ahli di aliansi Yan saat ini berkumpul di benteng kuning misterius di aliran langit kuning misterius. Tempat itu adalah lokasi terpenting bagi aliansi Yan selain kamp utama mereka di Kekaisaran Jiama. Jika benteng ini jatuh, pertahanan mereka dalam radius 1000 km akan runtuh, memaksa aliansi Yan kembali ke Kekaisaran Jiama. Tidak diragukan lagi itu akan menyebabkan perkembangan pahit dari aliansi Yan sia-sia. Oleh karena itu, para ahli aliansi Yan bersama dengan beberapa ahli lain yang telah bergandengan tangan dengan aliansi Yan untuk melawan Sekte Singa Mendalam, semuanya berkumpul di benteng kuning misterius. Dengan dukungan dari Hall of Souls, Sekte Singa yang Mendalam memiliki kekuatan yang menakutkan yang dapat melenyapkan sebagian besar faksi di barat laut. Setelah beberapa paksaan, Sekte Singa Mendalam telah mendapatkan cukup banyak ahli. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan faksi di wilayah barat laut benua yang bisa bertarung dengan mereka. Bahkan aliansi Yan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekte Singa Mendalam secara alami tidak akan menyerahkan benteng kuning misterius, yang merupakan tempat yang harus diperebutkan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan apa yang dikatakan seorang ahli, yang telah bergabung dengan Sekte Singa Mendalam, Sekte Singa Mendalam saat ini juga telah mengirim pasukan elit mereka yang sebenarnya ke aliran langit kuning misterius. Dari kelihatannya, mereka jelas berniat mengambil paksa benteng kuning misterius untuk mendominasi seluruh wilayah barat laut benua ini. Berita buruk ini membuat Xiao Yan tidak punya pilihan selain mempercepat kecepatannya. Dia harus tiba di benteng kuning misterius sebelum Sekte Singa Mendalam mulai mendudukinya dengan paksa. Jika tidak, kerugian yang akan diderita oleh aliansi Yan akan terlalu besar. Aliran langit kuning misterius terletak di antara dua pegunungan. Karena medannya yang alami, itu telah menjadi benteng alami yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Langit di atas aliran langit bertiup dengan angin yang sangat dingin. Bahkan seorang ahli biasa Do Huang tidak akan berani menyentuh angin ini. Dua pegunungan di sisi benteng tampaknya telah dibelah menjadi dua oleh kapak besar yang tajam, memberikan penampilan yang luar biasa mulus. Selain itu, gunung-gunung itu sangat mengesankan. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli Do Huang tidak dapat terbang di atas mereka. Benteng kuning misterius berdiri di tempat paling penting dari aliran langit kuning misterius ini. Seseorang hanya bisa melewati tempat ini dalam radius 1000 km. Bahkan beberapa negara tetangga kecil harus melewati tempat ini untuk berurusan satu sama lain. Didukung oleh lingkungan yang unik dan diberkati, pentingnya benteng kuning misterius secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Aliansi Yan telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya. Di luar benteng kuning misterius adalah dataran berumput tak berujung. Jika seseorang berdiri di atas benteng, seseorang akan dapat melihat setiap aktivitas di dalam dataran berumput. Namun, dataran berumput ditutupi oleh kabut hitam saat ini. Samar-samar seseorang bisa mendengar beberapa suara memekakkan telinga yang dipancarkan. Aura jahat menyebar dan melonjak, menyebabkan ekspresi semua orang di dalam benteng kuning misterius menjadi ekspresi serius. Banyak bangunan berdiri di tengah benteng, dan ada sebuah bangunan besar yang sangat megah di tengahnya. Cukup banyak orang yang duduk di dalam aula saat ini. Namun, tidak ada yang berbicara. Seluruh aula tertutup dalam keheningan yang khusyuk. Duduk di kursi pemimpin di aula adalah sosok cantik berpakaian merah, yang bersandar di sandaran dengan cara yang agak malas. Wajahnya yang dingin dan menyihir samar-samar mengandung kelelahan. Matanya yang indah, yang dipenuhi dengan peningkatan yang tidak biasa, memancarkan tekanan dan keangkuhan seseorang dalam posisi yang kuat. Keangkuhan ini tidak pudar bahkan dengan aliran waktu. Siapa lagi di aliansi Yan selain Ratu Medusa dari dulu atau Kailin saat ini, yang bisa memiliki sikap sombong seperti itu? Beberapa tahun ini tidak membuatnya berubah sedikit pun. Sebaliknya, dia menjadi dewasa dan pesona menyihirnya menjadi lebih padat. Semuanya, pasukan Sekte Singa Mendalam menekan kita. Hari ini, itu hanyalah serangan penyelidik. Namun, sepertinya mereka akan secara resmi menyerang kita dalam waktu kurang dari 3 hari. Mata Kailin perlahan menyapu seluruh aula. Banyak wajah yang familiar muncul. Kaisar Es Hai Bodong, Raja Pil Kekaisaran Jiama, Gu He, Fama dari saat itu, saat ini, mereka semua tampak sedikit lebih tua sekarang. Namun, aura mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan saat itu. Jelas, kekuatan mereka telah meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun.
Semua orang terdiam ketika mereka mendengar kata-katanya. Seorang pria yang duduk di kursi roda di sampingnya dengan lembut menghela nafas. Dia berkata, kekuatan Sekte Singa Mendalam terlalu kuat. Pakar kelas Douzun mereka jauh melampaui kita. Kami bukan tandingan mereka dalam konfrontasi langsung. Xiao Ding tanpa sadar dan pahit tertawa setelah dia berbicara. Skema apapun akan kehilangan efeknya di hadapan kekuatan absolut. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia merasa sangat tidak berdaya. Aliansi Yan benar-benar menghadapi beberapa masalah. Ayo pergi keluar dan bertarung jika tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa maju atau mundur, jadi mengapa kita tidak bertarung sampai akhir? Seorang pria yang diselimuti aura ganas di samping Xiao Ding berbicara dengan wajah sedingin es. Penampilan itu adalah salah satu yang akrab. Itu mengejutkan saudara kedua Xiao Yan, Xiao Li. Hati semua orang di aula tenggelam setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Mungkinkah itu benar-benar sampai pada tahap ini? Kami belum mencapai tahap itu. Xiao Ding tiba-tiba menggelengkan kepalanya di tengah keheningan. Dia perlahan mengangkat matanya dan senyum tipis terungkap di wajahnya. Dia dengan lembut berkata, berdasarkan apa yang dikatakan kelompok dokter peri kecil, saudara ketiga harus bergegas kembali ke aliansi Yan. Berteriak. Kalimat Xiao Ding segera menyebabkan mata sebagian besar orang di aula terangkat. Bahkan Kailin di kursi pemimpin tiba-tiba memusatkan pandangannya pada Xiao Ding. Kakak ketiga Xiao Ding, semua orang yang hadir, bahkan para ahli yang telah bergabung dengan aliansi Yan di kemudian hari, telah mendengar tentang dia meskipun tidak secara pribadi melihatnya karena pemuda bernama Xiao Yan adalah pendiri sebenarnya dari aliansi Yan. Pemuda dari masa itu telah menciptakan banyak keajaiban. Meskipun aliansi Yan dikelola oleh Kailin selama tahun-tahun ini, pemimpin spiritual sejati dari aliansi Yan tetaplah pemuda bernama Xiao Yan di hati banyak orang. Xiao Ding tersenyum saat melihat aula berubah menjadi gempar karena nama ini. Dia bertukar pandang dengan Xiao Li di sampingnya. Kedua mata mereka mengandung kebanggaan yang samar. Kebanggaan ini berasal dari saudara-saudara mereka, pemuda bernama Xiao Yan. Kakak ketiga, sudah lama sejak kamu pergi. Saatnya untuk kembali. Mata Xiao Ding menatap langit malam di luar aula dan bergumam di dalam hatinya. Bab 1377, Xiao kecil. Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan melintasi langit biru yang tenang dan tak berujung. Segera, puluhan sosok hitam tiba dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka melangkah di udara dan muncul di Gunung Hijau. Kepala Paviliun Junior, area di depan kita adalah wilayah aliansi Yan. Berdasarkan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai aliran langit kuning misterius pada malam hari. Seorang tetua berjubah putih menyapu pandangannya setelah mendarat di gunung. Dia berbicara dengan Xiao Yan di sampingnya dengan nada hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu kelompoknya dan tanpa sadar tersenyum. Barisan yang kuat ini mungkin tidak terlalu kuat di Central Plains. Namun, di wilayah barat laut benua ini, bahkan menghentakkan kaki mereka akan menyebabkan bumi bergetar. Menurut berita terbaru, menambahkan para ahli dari Sekte Singa Mendalam, Aula Jiwa, dan beberapa orang lain yang telah dipaksa, mereka memiliki sekitar 30 atau lebih individu yang telah mencapai kelas Douzun. Di sisi lain, aliansi Yan memiliki, paling banyak, 10 dari mereka. Jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Pria tua berjubah putih itu berhenti sebelum melanjutkan. Mereka juga memiliki 30 plus Douzuns, iya. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan jarinya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak dapat dibandingkan dengan dataran tengah, mereka juga tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, benua ini sangat luas. Aula Jiwa secara alami dapat menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut bahwa Sekte Singa Mendalam akan memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain, orang terkuat di aliansi Yan ketika dia pergi saat itu adalah Kailin, yang telah menjadi bintang 4 atau 5 Douzong. Setelah bertahun-tahun pelatihan, dia mungkin mencapai kelas Douzun. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan dari 7 warna surga menelan piton, dan bakat aslinya cukup hebat. Namun, terlepas dari seberapa kuat Kailin, dia hanya satu orang. Harapan Xiao Yan jauh melebihi ketika dia mengetahui bahwa aliansi Yan memiliki 10 elit Douzun. Kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas bahkan di dataran tengah.
Orang bisa membayangkan betapa cepat dan ganasnya aliansi yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Berapa banyak ahli di kelas Douzun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki Sekte Singa Besar? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Douzun sangat besar. Misalnya, jika Xiao Yan menghadapi 10 bintang satu elit Douzuns, mereka tidak akan dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Sekte Singa Mendalam seharusnya memiliki 8 orang di atas bintang 6 Douzun. Ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang ke-8 dari level Douzun, namun, kami tidak tahu apakah Hall of Souls diam-diam mengirim orang yang lebih kuat. Penatua berjubah putih itu menjawab. Aye, terima kasih Penatua Xia. Xiao Yan mengangguk dan dengan lembut menjawab. Kepala Paviliun Junior terlalu sopan. Ayo pergi. Kami akan meningkatkan kecepatan kami dan mencoba untuk mencapai aliran langit kuning misterius sebelum malam. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut. Dia segera melambaikan tangannya dan jari-jari kakinya menekan tanah. Ruang di depannya berfluktuasi, dan tubuhnya perlahan menghilang. Kelompok besar di belakangnya tidak terkejut ketika mereka melihatnya menghilang. Masing-masing dari mereka menggerakkan tubuh mereka dan menembak ke depan. Gemuruh. Awan gelap pekat menutupi langit di atas aliran langit kuning misterius. Guntur bergulir rendah terdengar dan bergema tanpa henti dalam radius 50 km. Kabut hitam yang meresap secara bertahap tersebar di luar benteng kuning misterius. Ketika kabut hitam menyebar, itu mengungkapkan sosok yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Lautan manusia yang tak berujung membentang ke cakrawala saat teriakan pertempuran yang mengejutkan menyebar dari tentara dengan cara yang memekakkan telinga. Bahkan pegunungan mulai bergetar karena teriakan pertempuran ini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi Yan berdiri di dinding benteng yang menjulang tinggi dan menyaksikan lautan orang di kejauhan dengan ekspresi muram. Aliansi Yan mungkin telah bertemu banyak musuh ketika telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi tidak sekalipun telah ditekan ke titik yang tidak dapat membalas, sampai sekarang. Semua orang menghela nafas panjang di hati mereka. Mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding. Sosok cantik berdiri dengan bangga di tempat itu. Dia mengenakan baju besi merah yang sempit dan pas. Armor keras mengalami kesulitan menyembunyikan lekuk memikat pinggangnya yang seperti ular. Bahkan pada saat ini, wajahnya yang dingin dan mempesona tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun. Selama tahun-tahun ini, wanita ini, yang sangat cantik sehingga dia tampak seperti iblis, telah memimpin aliansi Yan keluar dari Kekaisaran Jiama untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua. Dia telah mengizinkan Kekaisaran Jiama, yang awalnya merupakan kerajaan yang relatif kecil dan lemah, untuk mendapatkan tempat di wilayah barat laut. Di hati beberapa ahli aliansi Yan, posisinya di aliansi Yan adalah salah satu yang tidak dapat benar-benar digantikan oleh siapapun. Dari sudut pandang tertentu, bahkan pendiri aliansi Yan tidak dapat mencapai statusnya. Apakah mereka akhirnya akan menyerang? Mata panjang Kailin menatap kabut hitam yang bertebaran di kejauhan. Tangannya perlahan melingkari pedang panjang di pinggangnya yang sempit. Dia menekan bibir merahnya bersama-sama saat wajahnya ditutupi dengan ketegasan yang sedingin es. Kailin, kamu harus menangkap Xiao Xiao dan pergi jika kami gagal menghalangi mereka. Xiao Ding duduk di kursi roda. Matanya menatap kabut hitam yang meresap dari jauh saat dia berbicara dengan lembut. Iya, ini adalah anak ketiga dari saudara laki-laki. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Xiao Li di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kailin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata mereka berdua. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil berpakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir dengan indah dan sangat imut. Ada simbol ular kecil berwarna 7 di alisnya. Mata hitam pekatnya yang besar mengandung spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasakan keinginan untuk memeluknya. Seseorang bisa terpesona olehnya. Hanya ketika seseorang pulih, dia diam-diam merasa terpesona. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia yang begitu muda. Apakah dia tidak akan lebih menyihir daripada ibunya ketika dia dewasa? Kailin menatap gadis kecil itu. Ekspresi menyayangi muncul di matanya yang sedingin es. Dia berlutut dan dengan lembut memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu tampaknya menyadari bahwa suasananya tidak tepat, tetapi dia tidak menangis.
Tangan kecilnya memeluk leher panjang Kailin saat dia berkata dengan suara renyah, "Ibu, tidak perlu takut." Paman pertama berkata bahwa ayah akan kembali. Kailin meringkuk mulutnya ketika mendengar ini. Dia memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia menatap dokter peri kecil dan dengan lembut bertanya, apakah dia benar-benar akan kembali. Dia seharusnya membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi. Menghitung waktu, dia seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Yao Lao pasti akan memberitahunya tentang masalah di sini begitu dia mencapai paviliun bintang jatuh. Mengingat karakternya, dia akan bergegas secepat mungkin, dokter peri kecil mengangguk saat dia menjawab. Kailin dengan lembut mengedipkan matanya tetapi tidak berbicara. Tangannya dengan lembut menepuk kepala kecil gadis di pelukannya. Setelah itu, dia menatap dokter peri kecil dan berkata, jika benteng itu jatuh, kamu harus menangkap Xiao Xiao dan pergi, jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkan Xiao Yan apapun yang dia lakukan, bahkan jika aku mati. Petik 2. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Dia mencari mulut Kailin yang ditekan erat sebelum diam-diam mengangguk. Dia jelas menyadari karakter Kailin. Dia selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang dia klaim. Kailin, kamu telah melakukan terlalu banyak untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Xiao Yan menikahimu secara resmi dengan klan Xiao kita. Xiao Ding di sampingnya dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tindakan ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan semua yang telah dilakukan Kailin untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Saat itu, Xiao Yan telah mendirikan aliansi Yan, hanya untuk melemparkan beban besar ini ke pundak Kailin. Dia sadar bahwa Xiao Yan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka, tetapi Kailin, sebagai seorang wanita, tidak hanya membantunya melahirkan seorang putri, dia bahkan membantu mengelola aliansi Yan. Pengorbanan semacam ini sangat luas. Iya, kakak benar. Setelah anak kecil itu kembali, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Xiao Li dengan berat mengangguk. Baik dia dan Xiao Ding selalu memandang Xiao Yan sebagai orang terpenting dalam klan. Kali ini, mereka pasti akan berpihak pada kakak ipar mereka tidak peduli apapun yang terjadi. Mari kita selesaikan masalah di depan kita dulu sebelum membicarakan ini. Kailin menempatkan Xiao Xiao kecil, yang masih dalam pelukannya, ke bawah. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul di benaknya. Dia dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya saat emosi rumit melintas di matanya yang cantik. Semuanya akan baik-baik saja jika Ratu Suku Ular tidak menikah, tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia akan sangat setia kepada orang itu. Jika kekasihnya meninggal, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi dari garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Kailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meski telah berpisah selama bertahun-tahun, sosok itu tidak pudar. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam di ingatannya. Gemuruh. Drum yang memekakkan telinga, tiba-tiba muncul di kabut hitam yang jauh ketika Kailin berdiri. Segera, banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap melayang di langit. Aura yang kuat menyebar dan menutupi benteng. Seorang pria parubaya yang tampak kuat berdiri di langit. Dia membawa pedang emas besar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Tawa keras yang bercampur dengan nada sombong bergema di langit. Haha, Medusa, apakah kamu sudah memikirkan semuanya? Apakah Anda akan menyerah kepada Sekte Singa Mendalam saya atau akankah Sekte Singa Mendalam saya untuk membantai semua orang di aliansi Yan Anda? Bab 1378, Pertempuran Besar dimulai. Ekspresi dingin melintas di mata sipit panjang Kailin ketika dia mendengar tawa sombong yang bergema di langit. Dia dengan lembut mengambil langkah maju dan melirik banyak sosok di langit yang jauh. Suaranya yang tenang tidak bergetar sedikit pun karena situasi saat ini. Setelah mengelola aliansi Yan selama bertahun-tahun, dia, yang sudah menjadi ratu suku ular, tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun dalam situasi seperti itu. Aliansi Yan hanya memiliki prajurit yang mati dalam pertempuran dan tidak ada desertir yang menyerah. Pria parubaya berambut emas itu berdiri dengan bangga di langit. Bilah emasnya yang besar memantulkan kilau padat. Dia tidak kesal ketika mendengar kata-kata Kailin. Sebaliknya, dia tertawa keras. Panas di dalam matanya menjadi lebih intens.
Wanita dengan karakter kuat lebih cocok dengan seleranya. Siapa di wilayah barat laut yang tidak menyadari dingin dan cantiknya Kailin dari aliansi Yan? Jika dia bisa menangkapnya dalam pertempuran ini dan menjadikannya sebagai wilayah eksklusifnya, pertempuran lainnya tidak akan berarti apa-apa. Ada wanita di dunia ini yang setiap kerutan dan senyumnya bisa memicu perang. Jelas, Kailin termasuk dalam kategori itu. Medusa, kamu harus menyadari dengan jelas bahwa aliansi Yan dengan bodohnya menolak. Dengan kekuatan Anda, tidak mungkin untuk membandingkan dengan kami, selama aliansi Yan Anda setuju untuk tunduk pada Sekte Singa Mendalam saya dan menyerahkan semua anggota klan Xiao, saya akan menggunakan posisi saya sebagai kepala sekte dari Sekte Singa Mendalam, untuk menjamin bahwa tidak seorang pun dari aliansi Yan akan terluka. Pria berambut emas itu tertawa samar. Aktifkan formasi. Kailin hanya melirik pria itu sambil tertawa. Setelah itu, tangisan sedingin es yang lembut keluar dari mulutnya. Dipahami. Tanggapan gugup segera muncul dari lingkungan setelah tangisan lembut Kailin. Langit di luar benteng bergetar, dan penghalang energi yang sangat besar perlahan menutupi seluruh benteng. Akhirnya, itu berdiri di antara kedua pasukan. Pemanah, bersiaplah. Kailin sekali lagi dengan dingin memerintahkan. Suara derit busur yang ditarik segera bergema lagi dan lagi. Banyak balista berukuran 70 hingga 80 kaki dengan cepat dimuat oleh beberapa orang. Panah tajam sepanjang 20 kaki memancarkan kilau dingin saat mereka berdiri siap. Balista dan panah ini telah dibangun oleh aliansi yang menggunakan bahan khusus. Ketika mereka digunakan oleh beberapa prajurit Dowling, kekuatan mereka bisa menembus Do Huang yang ceroboh dan dengan kuat memakukan Do Huang ke tanah. Pria berambut emas itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa suaranya telah menarik hal-hal ini alih-alih tanggapan. Si Tian, berhentilah mengucapkan omong kosong seperti itu. Jika Anda menyukai wanita itu, kami akan menangkapnya dan memberikannya kepada Anda begitu benteng itu jatuh. Jika anggota klan Xiao itu akhirnya melarikan diri karena kamu tidak akan mampu memikul tanggung jawab, suara dingin dan seram tiba-tiba terdengar. Dari belakang sementara pria berambut emas itu mengerutkan kening. Ekspresi pria parubaya bernama Si Tian berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia menoleh dan melirik sesepuh berpakaian hitam yang berdiri di udara. Banyak tubuh spiritual berlama-lama di sekitar penatua ini. Jeritan menyedihkan mereka menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hati. Wajah gelap dan tegas orang ini dipenuhi dengan keakraban. Setelah diamati lebih dekat, itu adalah Tianzun ke-9, yang pernah memimpin para ahli dari Aula Jiwa untuk menyerang Paviliun Bintang Jatuh. Tianzun ke-9 terlalu khawatir. Aliansi Yan saat ini sama saja sudah mati. Kekuatan kecil itu bahkan tidak layak disebut di mata kita. Bagaimana mungkin membiarkan anggota klan Xiao melarikan diri? Si Tian tertawa. Kamu harus memahami konsekuensinya jika terjadi kecelakaan. Tianzun ke-9 meliriknya dan merasa sedikit tidak sabar. Orang dari tanah biadab ini hanya memiliki kekuatan Douzun bintang 6, namun dia sangat arogan. Dia tidak tahu bahwa kekuatan kecil ini hanyalah keberadaan biasa. Si Tian tertawa kering. Dia juga tampaknya menyadari ketidaksabaran Tianzun ke-9. Dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pertahanan benteng yang kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya saat teriakan nyaring terdengar. Medusa, kesempatan terakhirmu telah hilang olehmu, semuanya dengarkan. Menyerang. Mengenakan biaya. Tentara seperti lautan di luar benteng tiba-tiba mengeluarkan teriakan pertempuran yang mengguncang bumi setelah mereka mendengar raungan keras Si Tian. Seluruh tanah dengan cepat bergetar. Pasukan yang tampaknya tak ada habisnya menyerang benteng seperti air banjir dengan keinginan yang melonjak untuk membunuh. Ekspresi semua orang di benteng itu sedikit suram saat mereka merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba menyebar ke langit. Tangan mereka mengepal pada senjata mereka. Swosh swosh swosh. Gelombang suara angin yang deras segera meletus dari benteng ketika pasukan yang seperti air banjir melonjak. Panah besar dari sebelumnya melesat seperti kumpulan awan gelap. Mereka mendarat di pasukan Sekte Singa Mendalam dan tangisan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Kailin menyaksikan tentara yang tak terhitung jumlahnya dipaku ke tanah dari dinding. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di matanya yang cantik. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada 100 orang berdiri di udara di tempat itu. Di belakang ratusan orang ini, Do Wang yang padat mengepakkan sayap Do Qi dan Do Huang mereka. Unit ini adalah yang paling menakutkan. Menyerang.
Hancurkan penghalang energi. Petik 2. Sitian menyaksikan tentara di bawah, yang telah dihentikan 1000 kaki dari benteng. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Tentara di bawah terdiri dari orang-orang yang lebih lemah dari Do Wang, membuat mereka menjadi umpan meriam. Orang-orang yang benar-benar bisa mengguncang aliansi Yan adalah para elit di langit. Para ahli di langit akhirnya mulai membentuk setengah lingkaran dengan lambaian tangan Sitian. Mereka dengan cepat mendekati benteng. Teriakan nyaring terdengar dan gelombang demi gelombang pilar Doqi yang kuat bersiul di langit. Mereka bergegas menuju penghalang Doqi dari segala arah. Bang bang bang. Pilar energi yang tak terhitung jumlahnya meledak melawan penghalang energi, menyebabkannya berfluktuasi dan membentuk banyak riak melingkar. Pemanah, ubah target. Semua ahli di kelas Do Wang ke atas, membalas dan menstabilkan penghalang energi. Kailin mengeluarkan banyak perintah dengan tertib saat Sekte Singa Mendalam menyerang. Dia menjadi sangat akrab dengan pertempuran semacam ini selama bertahun-tahun. Swoosh, swoosh. Kata-kata Kailin baru saja terdengar ketika panah besar tiba-tiba bergeser. Awan panah padat tersebar di langit. Mereka disertai dengan suara siulan angin yang menderu saat mereka dengan kejam menembak ke arah para ahli dari Sekte Singa Mendalam di langit. Ah, meskipun para ahli ini cukup terampil, tubuh cukup banyak dari mereka ditembus dengan paksa oleh serangan ini. Banyak mayat jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Namun, pertempuran berdarah ini telah menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak menjadi gila karena berkelahi. Banyak sosok Doqi yang kuat melesat ke langit dan dengan kejam bergantian menyerang satu sama lain. Bang bang. Serangan padat terus mengalir ke penghalang energi. Riak pada penghalang menjadi lebih intens. Karena pertahanan penghalang energi, tingkat di mana para ahli Sekte Singa Mendalam jatuh jelas melebihi dari aliansi Yan. Mereka harus cukup lelah. Sitian menyaksikan penghalang energi yang terus beriak dari langit. Dia tersenyum sementara tangannya perlahan menunjukkan isyarat tangan yang aneh. Alasan mengapa Sekte Singa Mendalam dapat mendominasi hampir setengah dari benua barat laut bukan karena Do Wang dan Do Huang ini. Sebaliknya itu karena elit mereka Do Zong dan Do Sun. Setelah Sitian menunjukkan isyarat tangan ini, kabut hitam di belakangnya perlahan-lahan terkoyak. Hampir 100 sosok perlahan berjalan ke depan. Ada 30 individu dengan aura yang sangat kuat. Munculnya orang-orang ini menyebabkan seluruh area ini sedikit bergetar. Kailin dan yang lainnya di dinding akhirnya mengungkapkan perubahan ekspresi ketika orang-orang ini muncul. Orang-orang ini akan menentukan pemenang dari pertempuran ini. Gemuruh. 100 sosok perlahan berjalan di udara. Panah besar yang datang terbang akan otomatis meledak ketika mereka berada 1000 kaki dari mereka. Hah! Ratusan sosok itu akhirnya berhenti ketika mereka masih berada 1000 kaki dari benteng. Mereka menjerit dingin dalam persatuan. Orang bisa melihat gelombang demi gelombang Doqi yang agung melonjak dari tubuh mereka sebelum berkumpul di langit. Doqi di langit membentuk binatang energi selebar 10.000 kaki. Binatang besar itu mulai terbentuk. Aliran asap putih sepanjang 200 kaki keluar dari lubang hidungnya. Setelah itu, ia berjalan melalui udara kosong dan tanpa ampun bertabrakan dengan penghalang energi benteng di depan banyak pasang mata yang terkejut. Meskipun ada serangan ganas yang datang dari benteng dan menabrak binatang besar itu, mereka tidak dapat memblokir binatang itu. Binatang besar itu berjalan melintasi langit. Itu mengalami serangan yang sangat gila karena menabrak penghalang energi di depan banyak wajah pucat. Wajah pucat ini milik anggota aliansi Yan. Bang! Seluruh tempat tampak menjadi sunyi karena tabrakan itu. Riak energi melingkar mulai menyebar dengan cepat dari titik tumbukan. Akhirnya, seseorang mendengar ledakan. Penghalang energi di langit memancarkan suara ledakan keras di depan banyak tatapan terkejut dan tiba-tiba meledak terpisah. Kailin perlahan mengepalkan tangannya ketika penghalang energi pecah. Suara sedingin es bergema di samping telinga semua orang di dinding. Semuanya, wilayah barat laut mungkin besar, tetapi kita tidak lagi memiliki jalan mundur karena di belakang kita terletak kerajaan kita dan tanahnya. Jika hatimu masih memiliki api, ambil senjatamu dan bertarung sampai akhir. Mengaum, berjuang, sampai akhir. Suara dingin itu langsung menyebabkan mata semua prajurit dari aliansi Yan memerah. Kegembiraan yang gemetar menyebar dari dalam hatinya. Itu berubah menjadi raungan marah yang menggema di langit. Bab 1379. Pengisian. Yang menyedihkan. Senyum ganas terbentuk di wajah Sitian saat dia melihat penghalang energi pecah dari langit.
Dia melambaikan tangannya ke bawah dan dengan dingin berteriak. Setelah teriakan Si Tian terdengar, banyak Do Wang dan Do Huang, yang telah diblokir di luar, menyerbu ke depan dengan raungan ganas. Mereka menyerbu ke arah dinding seperti badai. Mengenakan biaya, Kailin tiba-tiba meraih pedang panjang di pinggangnya saat dia melihat sosok manusia menyerbu dengan keinginan yang melonjak untuk membantai. Douki yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya. Dia mengayunkan pedangnya ke depan dan cahaya pedang setinggi 1000 kaki membelah lusinan Do Huang menjadi dua. Pada saat yang sama, tangisan sedingin es keluar dari mulutnya. Bang! Banyak sosok di dinding bangkit saat tangisan dingin Kailin terdengar. Mereka bertabrakan dengan keras dengan pasukan individu kuat dari Sekte Singa Mendalam, dan suara pertempuran bergema di sekitar langit. Dokter peri kecil, aku akan menyerahkan Xiao Xiao padamu. Jaga dia baik-baik. Mata cantik Kailin beralih ke dokter peri kecil di sisinya. Dia dengan lembut memberi perintah setelah menerima situasi pertempuran, yang menjadi sangat intens saat pasukan bertabrakan. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Mumi. Meskipun Xiao Xiao kecil masih muda, dia tampaknya telah merasakan perbedaan atmosfer saat dia buru-buru memeluk kaki panjang Kailin. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menggunakan matanya yang hitam pekat dan berkaca-kaca untuk melihat ibunya. Jadilah penurut, jangan takut. Ibu akan pergi dan mencarimu sebentar lagi. Kailin dengan lembut menepuk kepala Xiao Xiao kecil. Senyum manis muncul di wajahnya yang menawan. Setelah itu, dia menyerahkan Xiao Xiao ke dokter peri kecil. Keengganan untuk berpisah dengan Xiao Xiao melintas di matanya yang cantik. Namun, dia mengatupkan giginya, berbalik, dan bergegas ke udara. Douki yang agung melonjak dan mengubah beberapa ahli tercepat Do Wangs di depan menjadi genangan darah. Si Tian, apakah kamu berani melangkah maju dan bertarung dengan ratu ini? Kailin berdiri di udara kosong. Matanya yang sedingin es melesat ke arah Si Tian di kejauhan saat dia dengan dingin berteriak. Haha, bagaimana aku bisa menolak undangan kecantikan? Si Tian tertawa terbahak-bahak setelah mendengar tawaran ini. Bila emas di tangannya menari dan membentuk kumpulan bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia muncul di depan Kailin dalam beberapa kilatan. Kedua matanya berapi-api panas saat mereka mempelajari sosok yang sangat halus dan tebal di depannya. Sosok ini hampir tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merah yang pas. Nafsu tiba-tiba bangkit dari perut bagian bawahnya. Makhluk yang mempesona seperti itu benar-benar langka. Ini benar-benar terlalu bagus untuk bocah kecil bernama Xiao Yan ini. Begitu aku merebutnya, kecantikan seperti itu akan menjadi milikku. Petik 2. Kailin tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu setelah melihat Si Tian menerima pertempuran. Douki melonjak dari tubuhnya tanpa ditahan. Pedang panjang di tangannya terbuka saat tubuhnya bergerak. Dia muncul di samping Si Tian dengan kecepatan seperti kilat. Pedang tajam itu menyerang pada sudut yang berbeda dan menutupi semua titik fatal di tubuh Si Tian seperti badai. Ekspresi Si Tian mungkin tampak tenang ketika menghadapi tubuh Kailin, tetapi hatinya menjadi berhati-hati. Kailin tidak lebih lemah darinya. Pengalaman pertempurannya pasti lebih besar darinya setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Karenanya, dia tidak berani meremehkannya. Bila emas menari seperti kincir angin dan memblokir serangan pedang yang tajam. Sementara Kailin dan Si Tian terlibat dalam pertempuran besar di langit, area dalam radius 1000 kaki dari benteng dipenuhi dengan perkelahian yang kacau. Para ahli dari aliansi Yan semuanya maju. Kedua belah pihak bentrok dan pertempuran sengit yang berapi-api segera meletus. Selama pertempuran sengit antara kedua belah pihak ini, beberapa ahli yang secara tidak sengaja membiarkan lawan mereka mengambil celah dan membunuh mereka. Bahkan beberapa elit Douzong tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan dikelilingi dan diserang oleh lebih dari selusin orang, yang mengakibatkan mereka mundur dari cedera serius. Jika seseorang tidak beruntung, tidak jarang seseorang terbunuh di tempat. Tianzun ke-9 ditangguhkan di langit di luar medan pertempuran yang kacau. Matanya acuh tak acuh saat dia menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Senyum dingin muncul di tubuhnya. Di matanya, semua orang mati adalah jiwa. Mereka akan tersedot ke tanah oleh kekuatan yang tidak biasa ketika mereka mati. Bahkan jiwa-jiwa yang lemah pun tidak luput. Bertarung. Semakin banyak kematian semakin baik. Tianzun ke-9 tertawa dengan suara dingin. Semakin banyak orang mati, semakin baik untuk Hall of Souls. Setelah pertempuran besar, mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa.
Kecepatan semacam ini berkali-kali lebih cepat daripada di masa lalu. Bang! Dokter peri kecil memeluk Xiao-Xiao kecil di dinding. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengayunkan pilar ki racun. Itu menyerang ahli sekte singa mendalam, yang telah menyerang dinding sampai dia memuntahkan darah hitam dan jatuh. Setelah itu, dia membiarkan Xiao-Xiao kecil menyembunyikan matanya di bahunya. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Aliansi Yan mungkin memiliki keunggulan dalam hal medan, tetapi kuantitas dan kualitas ahli mereka jauh lebih rendah daripada sekte singa yang mendalam. Meskipun mereka dapat memblokir pihak lain untuk beberapa waktu, ini tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, cukup banyak tempat telah dilanggar oleh para ahli dari sekte singa yang mendalam. Para ahli ini bergegas ke tembok kota dan menyebabkan banyak kehancuran. Dokter peri kecil Jie Jie, kamu harus membawa Xiao-Xiao kecil dan pergi. Tempat ini tidak akan bisa bertahan lama. Tangisan lembut tiba-tiba terdengar dari samping dokter peri kecil. Dokter peri kecil menoleh dan menemukan bahwa King Lin telah berbicara. Pada saat ini, King Lin sudah memanggil semua ahli yang bisa dia kendalikan. Dengan kekuatan misterius yang dia miliki, bagian dinding ini jauh lebih kuat daripada tempat lain. Hihi, kamu berpikir untuk pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Tangisan King Lin baru saja terdengar ketika beberapa sosok seperti hantu tiba-tiba bergegas mendekat. Mereka tetap tergantung di udara sebelum tertawa terbahak-bahak. Elite Dozens. Dokter peri kecil mengerutkan alisnya sedikit setelah melihat beberapa sosok ini. Sekte singa mendalam mulai menggunakan para ahli ini. Beberapa Dozens di bawah 3 bintang berani bertindak lancang di sini. King Lin dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerang ke depan. Para ahli yang dikendalikan menembak pada saat yang sama. Mereka menyerang dan mengepung beberapa Dozens itu. Dokter peri kecil, pergi. Tian Huo Zunze juga muncul di samping dokter peri kecil ketika King Lin bertindak untuk memblokir Dozun elit itu. Dia berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke kejauhan. Kelompok besar Dozuns dari Sekte Singa Mendalam sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan orang-orang ini, pertahanan biasa pada dasarnya tidak berguna. Tian Huo Zunze tidak menunggu dokter peri kecil setelah suaranya terdengar. Dengan lambaian tangannya, beberapa sosok bergegas turun dari dinding. Mereka muncul di sampingnya. Ini semua adalah Dozuns elit dalam aliansi Yan. Meskipun jumlah mereka jauh dari sebanding dengan Sekte Singa yang mendalam, mereka masih perlu bertarung. Mengenakan biaya, Tian Huo Zunze berteriak dengan suara yang dalam. Kakinya menekan ke tanah saat tubuhnya memimpin untuk menyerang ke depan. Beberapa elit Dozuns mengikuti di belakangnya. Cek-cek, gadis kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya diri lama ini melihat seseorang yang memiliki kekuatan spiritual seperti itu pada usia seperti itu. Petik 2. Mata dokter peri kecil sedikit redup ketika dia melihat pemandangan ini. Dia memeluk Xiao-Xiao kecil dan mulai buru-buru menarik kembali. Namun, dia baru saja mundur sejauh 1000 kaki ketika kabut hitam pekat menyerbu. Seorang lelaki tua yang tampak teduh bergegas keluar dari kabut. Dia mengeluarkan tawa aneh saat rantai di tangannya menembak dengan kejam ke arah Xiao-Xiao kecil di pelukan dokter peri kecil. Bajingan! Dokter peri kecil tiba-tiba menjadi marah ketika dia melihat orang tua sialan itu menyerang seorang anak. Dia melambaikan tangannya dan pilar Douki beracun yang mematikan melesat keluar dan menjatuhkan rantai itu ke samping. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan dia sekali lagi menarik kembali bukannya mengejar. Kemana kamu bisa melarikan diri? Dokter peri kecil baru saja mundur ketika sosok hitam lain tiba dengan angin kencang. Angin tajam dilepaskan dari telapak tangan dan dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Sementara sosok hitam ini menyerang, lelaki tua yang tampak menyeramkan itu sekali lagi bergegas mendekat. Kedua serangan itu melepaskan dengan kekuatan penuh mereka di kedua sisi dokter peri kecil, yang mengelilinginya dalam proses itu. Bang! Xiao Li, tangkap dia! Ekspresi The Little Fairy Doctor sedikit berubah ketika menghadapi serangan gabungan dari 2 bintang 6 Elite Dozuns. Sudut matanya melirik Xiao Li, yang jaraknya cukup dekat. Dia mengayunkan tangannya dan angin lembut membawa Xiao-Xiao kecil menjauh darinya. Pada saat yang sama, Douki beracun yang sangat mematikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Itu menerima serangan gabungan dari 2 Elite Dozuns. Tidak jauh dari situ,
Xiao Li memperhatikan dokter peri kecil dikepung dan diserang. Dia buru-buru pindah ketika dia melihat dia melemparkan Xiao kecil ke arahnya. Dalam beberapa lompatan, dia telah tiba di belakang Xiao kecil. Namun, sosok seperti hantu mencapai Xiao kecil ketika Xiao Li baru saja mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Angin kencang menghantam dada Xiao Li dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang kuat menyebabkan Xiao Li memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur. Bajingan! Mata Xiao Li berubah menjadi merah darah ketika dia melihat bahwa orang ini berniat untuk menangkap Xiao kecil setelah melancarkan serangan diam-diam. Tes. Pria tua kurus itu tertawa aneh. Setelah itu dia berbalik dan meraih Xiao kecil di udara. Kailin, yang bertarung melawan Si Tian di kejauhan, langsung pucat pasi saat melihat apa yang terjadi. Medusa, cepat menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang dulu karena kejam. Pria tua kurus itu meraih pakaian Xiao kecil di depan banyak mata yang terkejut. Dia menatap Kailin dengan wajah garang, tetapi saat dia mengucapkan kata terakhirnya, rasa dingin tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Itu baru saja terwujud ketika tangan sedingin es tiba-tiba muncul di sekitar tenggorokannya tanpa peringatan sebelumnya. Setelah itu, dengan kejam menjepit seperti tang logam. Suara patah tulang bisa jadi karena leher lelaki tua itu patah. Penglihatan tepi dari lelaki tua itu melirik tepat sebelum dia meninggal. Seorang pria berpakaian hitam yang tidak dikenal dengan ekspresi acuh tak acuh tanpa sadar muncul di belakangnya. Pria berpakaian hitam, yang tiba-tiba muncul, secara acak membuang mayat pria tua itu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk gadis kecil itu, yang menggunakan hitam pekatnya yang besar untuk menatapnya. Senyum lembut terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Mengangkat kepalanya, dia mengamati Kailin dan yang lainnya di kejauhan, yang tubuhnya tiba-tiba menegang. Dengan senyum tipis, suaranya yang lembut perlahan ditransmisikan ke telinga Kailin. Maaf, saya telah kembali sedikit terlambat. Bab 1380, membunuh dengan satu serangan telapak tangan. Xiao Yan, kakak ketiga, kepala aliansi. Banyak orang dengan cepat menjadi terpana ketika mereka melihat pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba muncul di dinding. Sesaat kemudian, kegembiraan liar tiba-tiba melonjak. Banyak bentuk alamat yang berbeda tiba-tiba bergema di atas benteng. Meskipun pemuda itu tampaknya telah dewasa setelah beberapa tahun, wajahnya yang sangat dikenalnya masih dikenali oleh banyak orang dalam sekejap. Xiao Yan hanya menyeringai saat mendengar seruan gembira ini. Dia baru saja akan berbicara ketika alisnya sedikit terangkat. Sesosok muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Angin telapak yang tajam dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Hati-hati, serangan menyelinap tiba-tiba menyebabkan banyak orang terkejut, menyebabkan banyak dari mereka buru-buru memperingatkannya. Bang! Suara teredam tiba-tiba muncul ketika tangisan itu muncul. Wajah semua orang menjadi terpana ketika mereka melihat ahli dari Sekte Singa Mendalam, yang berada di kelas Douzun, terbang mundur tanpa alasan. Darah dimuntahkan dari mulut orang itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan tidak bisa melihat saat Xiao Yan menyerang. Xiao Yan bahkan tidak berbalik saat dia melukai seorang elit Douzun hingga muntah darah dan menarik diri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, memperhatikan di mana aliansi Yan sedang kewalahan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Mulailah ofensif. Bang! Gelombang energi yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari udara tidak jauh setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Suara gemuruh suara angin muncul satu demi satu, dan semua orang yang hadir melihat lusinan sosok melangkah di udara di langit. Mereka muncul seperti bintang jatuh saat mereka muncul di atas dinding dalam beberapa kilatan. Elit Douzuns. Orang-orang kuat dari aliansi Yan dan Sekte Singa Mendalam tiba-tiba menghirup udara sejuk ketika lusinan sosok ini muncul di atas dinding karena mereka telah menemukan bahwa kelompok besar ini hanya terdiri dari elit Douzuns. Sungguh barisan yang menakutkan. Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap sosok manusia yang tergantung di langit dengan ekspresi tercengang. Setidaknya ada 30 orang yang hadir. Dengan kata lain, setidaknya ada 30 Douzuns. Barisan yang menakutkan seperti itu dapat mendominasi faksi manapun di wilayah barat laut. Orang ini, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Level apa yang telah dia capai? Banyak mata menatap pemuda berpakaian hitam yang memeluk Xiao kecil. Beberapa kejutan melonjak di dalam hati mereka. Setelah itu,
Kegembiraan karena lolos dari bencana diam-diam memenuhi hati mereka. Mereka masih jelas menyadari bahwa Sekte Singa Mendalam sangat kuat, tetapi hati mereka entah kenapa merasa lebih aman ketika mereka melihat Xiao Yan. Haha, semuanya, ayo serang. Izinkan kami merasakan betapa kuatnya Dou Zuns di bagian barat laut benua itu. Kakak tertua Hu tertawa ke arah langit. Dia melangkah melalui udara kosong dan bergegas menuju para ahli dari Sekte Singa Mendalam. Para ahli yang tersisa di belakangnya juga tertawa dan menembak ke depan. Dou Qis yang mengerikan mengguncang benteng. Xiao Yan hanya tersenyum melihat situasi yang berubah. Dia menarik matanya dan menatap gadis di lengannya. Dia telah menatapnya dengan mata hitam pekatnya yang besar untuk waktu yang lama. Dia dengan lembut bertanya, "Siapa namamu?" "Xiao Xiao." Gadis kecil itu menatap Xiao Yan. Meskipun dia tidak akrab dengan penampilannya, perasaan khusus terkait, yang berasal dari garis keturunannya, menyebabkan dia tidak berhati-hati terhadap Xiao Yan. Jawabannya terus terang tetapi malu-malu. Perasaan yang tidak biasa melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia melihat Xiao Xiao kecil yang lucu. Dia tersenyum dan mencubit hidung kecilnya sebelum bertanya, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Xiao Xiao kecil dengan serius menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menggunakan bisikan yang sangat lembut untuk menjawab, "Apakah kamu ayah?" Kata lembut itu ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, menyebabkan hatinya bergetar hebat. Perasaan melonjak di sekujur tubuhnya seperti air banjir. Senyum yang sangat cemerlang dan hangat perlahan mekar di wajahnya. "Anak yang baik, Lat, kamu akhirnya mau kembali." Tangisan nyaring gembira tiba-tiba bergema saat Xiao Yan memeluk Xiao Xiao kecil. Dia menoleh dan melihat seorang pria dengan cepat menggulingkan kursi rodanya. Beberapa kegembiraan melonjak di hatinya saat dia tertawa. Kakak kedua, bagaimana kabar kalian berdua?" "Kamu." Wajah awalnya gelap dan dingin Xiao Li saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menyerbu dan dengan kasar menarik Xiao Yan ke pelukan besar. Tangannya dengan paksa menepuk bahu Xiao Yan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Li menatap Xiao Yan di depannya. Bahkan seseorang yang sedingin dia menjadi bersemangat pada saat ini. Dia mulai tertawa. "Ya." Xiao Yan mengangguk. Setiap orang telah mengalami beberapa perubahan selama beberapa tahun ini. Namun, satu-satunya hal yang sulit diubah adalah hubungan antara saudara ini. "Bagus kamu kembali. Masih belum terlambat." Xiao Ding mengamati Xiao Yan, yang terdiam sejenak. Xiao Ding tersenyum saat mengomentari situasinya. "Haha, Ketua Aliansi, kamu benar-benar telah melakukan peranmu sebagai pemimpin lepas tangan dengan sangat baik." Beberapa tokoh lainnya bergegas mendekat sementara Xiao Yan mengangguk. Tawa akrab menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak wajah yang dikenalnya, Kaisar Es Hai Bodong, Fama, dan Raja Pil Kekaisaran Jiama, Gu He. "Xiao Xiao." Sosok merah bergegas mendekat sementara Xiao Yan menangkupkan tangannya ke sosok tua yang sudah dikenalnya ini. Dia menarik Xiao Xiao ke pelukannya. Setelah itu, matanya yang cantik terus menyapu tubuh Xiao Xiao karena takut akan kecelakaan sekecil apapun yang terjadi padanya. Xiao Yan mengamati wanita menyihir di depannya ini. Dia masih tampak halus dan bervolume meskipun mengenakan baju besi merah yang ketat. Kelembutan juga muncul di matanya saat dia dengan lembut memanggil, "Kailin." Sosok Kailin yang cantik menegang ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang cantik agak rumit saat menatap pemuda berpakaian hitam di depannya. Dia segera mengusap kepala Xiao Xiao kecil sambil berkata, "Saya pikir Anda tidak akan kembali." Suara Kailin mengandung beberapa kemarahan sementara itu juga menyembunyikan beberapa keluhan. Selama tahun-tahun ini, dia, sebagai seorang wanita, tidak hanya harus membesarkan anak ini, dia juga harus mengembangkan aliansi Yan. Dia telah mengkhawatirkan semua masalah ini, dan semua beban ini telah diserahkan kepadanya oleh pria ini. Kakak ketiga, ipar perempuan mengalami kesulitan selama tahun-tahun ini. Anda seharusnya tidak mengecewakannya. Kalau tidak, aku dan kakakmu akan menjadi yang pertama menentang. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada rendah ketika dia melihat Kailin. "Betul sekali. Kami memiliki Kailin untuk berterima kasih selama bertahun-tahun." Hai Bodong dan yang lainnya di samping mengangguk setuju. Xiao Yan diam. Dia mencari bibir Kailin yang melengkung dan permintaan maaf tiba-tiba melonjak di hatinya. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut memeluk pinggang lembut seperti ular itu.
Dia mengabaikan perjuangannya dan menariknya ke pelukan sebelum dia dengan lembut berkata, "Maaf. Sudah sulit bagimu." Bahkan seseorang sekuat Kailin merasakan hidungnya menjadi berair ketika dia mendengar suara lembut di samping telinganya. Terlepas dari seberapa kuat dia bertindak di mata publik, dia masih seorang wanita. Apalagi dia adalah seorang wanita yang telah menetap. Hatinya pasti akan merasakan beberapa keluhan ketika suaminya pergi selama bertahun-tahun, tetapi keluhan ini tiba-tiba menghilang setelah mendengar dua kalimat lembut ini. "Jangan berpikir bahwa aku akan melepaskanmu karena ini." Meskipun keluhan di hatinya telah menghilang, Kailin yang keras kepala masih menggertakkan giginya dan membentak. Wajahnya yang dingin namun cantik berubah sedikit memerah saat dia membebaskan dirinya dari tangan Xiao Yan. Dia adalah orang yang sangat kuat di mata semua orang dari aliansi Yan. Oleh karena itu, dia tidak mau terlihat dalam pelukan Xiao Yan seperti wanita kecilnya. "Serahkan yang lainnya padaku." Xiao Yan tersenyum sebelum dengan lembut mencubit wajah kecil Xiao Xiao. Dia berkata, "Putri yang baik, kamu harus mengikuti ibumu." Ayah, lakukan yang terbaik." Xiao Xiao kecil mengangguk dan berbicara dengan sikap malu-malu yang lembut. "Hati-hati, ada banyak elit Dozuns di sisi lain." Kailin berkata dengan sedikit khawatir. Xiao Yan tersenyum dan melangkah ke udara. Dia perlahan berjalan menjauh dari dinding sementara matanya melirik pria besar berambut emas. Pria itu dengan muram menatapnya dari kejauhan. "Kamu Xiao Yan, kepala aliansi dari aliansi Yan." Si Tian menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memeluk Kailin sebelumnya, dan kecemburuan yang kuat muncul di dalam hatinya. Meskipun dia belum mengambil benteng kuning misterius, dia sudah menganggap Kailin sebagai miliknya. Bagaimana dia bisa menahannya dinodai oleh orang lain? Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan dingin Si Tian. Si Tian segera menjadi marah saat melihat Xiao Yan mengabaikannya. Pisau besar di tangannya tiba-tiba ditebas dengan kejam. Pedang sepanjang 1000 kaki bersinar dengan kejam menebas kepala Xiao Yan. "Hati-hati, dia adalah kepala sekte dari sekte Singa Mendalam, bintang 6 elit Dozun." Kailin dan yang lainnya di dinding buru-buru memperingatkan Xiao Yan ketika mereka melihatnya mengabaikan Si Tian. Pedang emas bersinar dengan kejam menghantam tubuh Xiao Yan setelah peringatan semua orang. Namun, serangan yang luar biasa kuat itu gagal memaksa Xiao Yan mundur bahkan setengah langkah. Bagaimana ini mungkin? Si Tian bukan satu-satunya yang terpana ketika melihat ini. Bahkan kelompok Kailin memiliki wajah yang benar-benar tercengang. Serangan Si Tian adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 Douzun tidak berani terima secara langsung tanpa memasang pertahanan apapun. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya saat telapak tangannya perlahan diayunkan ke arah Si Tian. Angin panas yang menakutkan menembus udara dan berkumpul menjadi tangan api besar di depan Si Tian dengan kecepatan seperti kilat. Itu menabrak tubuh Si Tian. "Guru." Saat telapak tangan terbanting ke bawah, pertahanan Do Qi yang menempel di sekitar tubuh Si Tian tampak setipis kertas. Mereka hancur dalam sekejap, dan angin yang menakutkan mengalir ke tubuhnya menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar. Pakaian di tubuhnya diledakkan menjadi abu sementara tubuhnya berubah menjadi bola api yang terbang mundur dengan keras. Akhirnya, dia bertabrakan dengan tanah, mendesis. Para ahli dari aliansi Yan dan Sekte Singa Mendalam tiba-tiba menghirup udara dingin yang dalam. Kepala sekte dari Sekte Singa Mendalam tidak dapat menerima bahkan serangan dari Xiao Yan. "Tianzun ke-9, tunjukkan dirimu." Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah secara acak menghabisi Si Tian. Matanya terkunci pada kabut hitam yang jauh, dan suara samar tiba-tiba bergema di langit seperti guntur.